Cerita berawal dari suasana salah satu kota di negara India yang bisa dibilang masih burik dan perlu penataan wali kota. Lalu kita beralih ke sebuah jembatan yang sedang dijadikan arena pertempuran oleh para tentara ketika memburu Tyler, si tentara bayaran asal Australia. Setelah mendapat banyak luka dan terkena tembakan, Tyler sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi yang pasti, ia terus kepikiran dengan almarhum anaknya. Kemudian kita mundur ke 2 hari sebelum Tyler diburu polisi dan tentara, tepatnya kepada seorang remaja bau matahari yang bernama Ovi. Meskipun Ovi anak seorang mafia kelas kakap dan sudah biasa dijemput mobil mewah, ia adalah pribadi yang baik dan suka berbaur dengan anak-anak Miss Queen, tapi bangor. Setibanya di rumah mewah seperti di sinetron Ku Menangis, seperti biasa keseriaan Ovi berubah menjadi membosankan. Bukan cuma kehidupannya yang serba diatur. Ovi kesal meskipun ayahnya sedang dipenjara, tapi masih saja selalu dipantau oleh para anak buah ayahnya. Kelayaban aja lu, hargai bapak lu tuh. Untuk kesekian kalinya Ovi kena semprot oleh kepercayaan ayahnya yang bernama Saju. Tapi meskipun demikian, Ovi selalu nurut terhadap Saju yang sudah lama bekerja untuk ayahnya. Ketika malam datang, Ovi yang bete tidak kapok-kapoknya untuk janji ketemuan bersama teman-temannya. Hingga ia pun nekat keluar rumah dan nongki di sebuah bar tempat sahrukan karaokean. Lalu pada saat tengah malam, Ovi yang sedang ngisep bako oleng didatangi seseorang yang menyamar sebagai inspektur ladusing. Dan karena Ovi sedang ngisep rokok haram, si polisi gadungan katanya akan melakukan penangkapan. Padahal, ia sebenarnya akan menculik Ovi. Di keesokan harinya, kita beralih ke sebuah penjara yang berada di kota Mumbai. Karena setelah penculikan yang menimpa Ovi, Saju buru-buru laporan kepada bosnya. Terlihat ayah Ovi pun murka, apalagi pelaku penculikan itu adalah saingan bisnisnya yang bernama Asif. Lalu si bos menyuruh Saju segera menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak, si bewok tidak segan-segan untuk menghabisi Saju beserta keluarganya. Ancaman dari si bewok benar-benar membuat Saju dan istrinya bingung. Karena setelah corona kemarin, bisnis si bos banyak yang mangkrak. Begitupun dengan kondisi ekonomi Saju. Karena keadaan ini, Saju berniat untuk mengakali salah satu kenalannya yang memiliki tentara bayaran hebat. Di hari berikutnya kita beralih ke negara Australia untuk melihat Tyler yang masih bugar sedang nongki bersama teman-temannya. Pria tangguh yang sudah sering menjadi relawan perang ini seperti biasa akan melatih skillnya yang mampu bermeditasi di dalam air. Setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya, Tyler ditemui oleh temannya yang bernama Nick. Di mana kedatangannya tak lain adalah untuk memberitahu Tyler tentang misi penyelamatan bocil dari Saju. Lalu tanpa mempertimbangkan bahaya, Tyler yang memang lagi butuh duit jelas menerima tawaran tersebut. Tomorrow morning. What's his name? Singkat cerita, Tyler yang sudah berada di India sedang mendapat pengarahan tentang misi penyelamatan Ovi dari komplotan Afis, si gembong narkoboy terbesar di India. Dan menurut informasi, lokasi penangkapan Ovi berada di salah satu tempat di Kabupaten Dhaka. Tanpa berlama-lama, Tyler dan timnya langsung bergerak untuk menuju posisinya masing-masing. Setibanya di keramaian Dhaka, Tyler terus kontekan dengan para penculik tapi dalam pantauan rekannya yang seorang sniper. Tyler pun terus ngiming-ngiming duit tebusan asalkan bisa bertemu dengan Ovi. Tapi tim Tyler tidak sadar bahwa penculikan ini bukanlah soal uang tebusan. Welcome to Dhaka. Setelah diculik para anak buah Asif, Tyler kini berada di lokasi penyekapan Ovi. Keberadaan Tyler yang katanya mirip artis Marvel terus menjadi bahan guyonan para gangster cacingan ini. Dirasa sudah puas main-main dengan Tyler, 2 orang dari mereka akan segera mengeksekusi orang yang sok-sok mau menyelamatkan Ovi. Berkat bantuan si sniper, akhirnya Tyler bisa melakukan perlawanan. Assalamualaikum.
Saat para gangster sudah dibabat habis, Tyler tidak menyangka dengan kelakuan seorang bocil yang bisa saja membuatnya terbunuh. Ini bocah gak mungkin juga dong di smackdown Tyler. Lalu Tyler menyuruhnya pulang bantuin si emak sebelum ia banting hingga bocah ini gagal menjadi pria dewasa. No. Setelah berhasil membebaskan Opie, Tyler langsung mengajaknya ke suatu tempat yang telah diatur oleh Nick. Kemudian kita beralih kepada asisten Asif yang sedang menginterogasi para bocah yang diduga telah mencuri uang bosnya. Karena tak ada yang mau ngaku, si asisten memperlihatkan kesadisannya. Tak mau ada korban lagi, remaja bernama Farhad berkata bahwa orang yang dilempar tadi adalah pelakunya. Entah benar atau enggak, yang pasti Asif terlihat kagum dengan keberanian Farhad. Akan tetapi ia meminta 2 jari Farhad sebagai pengganti hukuman yang harusnya menimpa bocah tadi. Saat sebelum Farhad melakukan aksi nekatnya, datanglah petinggi militer yang memberitahu bahwa Opie telah dibawa kabur. Kabar itu pun membuat Asif meminta untuk segera melakukan pengejaran. Bahkan ia meminta si kolonel untuk menutup semua akses keluar masuk ke kota Dhaka. Lalu ketika Asif akan menuju markas, tiba-tiba ia tidak menyangka melihat Farhad seolah ingin mengabdi kepadanya. Dan karena alasan itulah, Asif meminta si asisten untuk merekrutnya. Di waktu yang sama, Tyler akan melanjutkan perjalanan menuju hutan sampai nantinya naik perahu dan keluar dari Dhaka. Tak lupa juga Tyler merekam bebasnya Opie sebagai bukti bahwa misi penyelamatan ini sudah berhasil dilakukan. Ketika para awak kapal menunggu kedatangan Tyler, si sniper terus melakukan pemantauan sebagai antisipasi datangnya serangan. Di sisi lain, Nick dan teman-temannya heran karena setelah mengirimkan video bebasnya Opie, Saju belum mentransfer bayaran kepada mereka. Parahnya lagi, Saju mendadak sulit dihubungi. Dan tanpa mereka tahu, Saju yang tidak akan membayar sepeser pun sedang menghabisi anak buah Nick dan berencana untuk merebut Opie dari Tyler. Setelah membunuh si sniper, Saju lanjut mencari Opie. Sementara keberadaan Saju di tengah hutan membuat Nick menyuruh Tyler untuk berhati-hati karena misi mereka kini sudah berantakan. Di tengah pengejaran Saju, ia menyuruh Tyler untuk segera menyerahkan Opie. Bocah ini pun memberitahu Tyler bahwa orang itu adalah kepercayaan bapaknya. Namun karena misi tidak sesuai rencana, Tyler tidak akan menyerahkan Opie begitu saja. Bukan cuma diburu Saju, para polisi suruhan Asif kini memburu mereka. Dan selama pengejaran berlangsung, Nick terus memantau aksi kejar-kejaran melalui pantauan satelit. Turn right. Hot, bloody truck. Ahead, make a left. Hold tight. Setelah Tyler ketabrak taksi online, Saju buru-buru merebut Opie dari tangan polisi suruhan Asif. Tepat pada waktunya, Tyler yang ternyata masih bugar berhasil menabrak Saju sampai tak berdaya. Kemudian mereka lanjut kabur ketika para polisi makin bertambah banyak.
Berkat tipuan yang dilakukan Tyler, akhirnya mereka bebas dari kejaran para polisi. Tapi pada akhirnya, para polisi dan Asif tahu bahwa buruan mereka kembali berhasil lolos. Ketika malam datang, Tyler dan Opie menuju sebuah pabrik untuk mereka gunakan sebagai tempat beristirahat. Melihat luka di sekujur tubuh Tyler, Opie berusaha membantu mengobatinya meskipun ia tidak tahu siapa orang ini sebenarnya. Tak lama kemudian, Nick menghubungi Tyler bahwa Saju dan bosnya benar-benar sudah mempermainkan mereka. Ia pun meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi karena sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi mereka. Keadaan ini jelas membuat Tyler bingung, apalagi pas melihat Opie yang ternyata sempat mendengar pembicaraannya di telepon. Tyler pun tak tega meninggalkan bocah yang sedang diburu aparat satu kota ini. More like a thing than a person. But it made it like that. Di sisi lain, Saju yang sudah babak belur berniat nyewa sebuah kamar untuk beristirahat. Ari AA dikuncung di mana? Ketika mendapatkan kamar, Saju baru sadar jika hidungnya ngareol dan tidak mirip artis India lagi. Setelah membetulkan hidungnya, Saju menghubungi sang istri yang sebenarnya menyimpan duit yang harusnya diberikan kepada Nick. Namun jika sampai besok Saju tidak menghubunginya lagi, ia menyuruh istrinya kabur dengan membawa duit tersebut. Rupanya tekanan ekonomi dan kerakusannya yang telah membuat Saju ogah membayar kelompok Tyler. Ngomong-ngomong soal Tyler, saat ini ia disuruh Nick untuk menuju lokasi penjemputan di sebuah jembatan yang kita lihat di awal film tadi. Lagi-lagi Tyler gedek karena untuk kedua kalinya ia berhadapan dengan preman prematur. Dan bukan hanya mereka saja, si Asif benar-benar menjadikan geng bocil sebagai tambahan kekuatan kelompoknya. Setelah menghajar Farhad pakai mode tempur medium, kedatangan para polisi membuat upaya menuju jembatan akhirnya terhambat. Kemudian mereka kabur ke dalam gorong-gorong seperti kelakuan para pejabat ketika menjelang pemilu. Opie si anak orang kaya pun begitu tersiksa dengan aroma sampah rumah tangga yang hampir merontokkan bulu hidungnya. Saat berada di tempat yang aman, Tyler memberitahu bahwa ia tak mungkin menuju jembatan jika terus dikerubuti para polisi. Kemudian ia meminta Nick memerintahkan teman mereka yang bernama Gaspar untuk segera menjemputnya dari tempat yang bau cubluk ini. Nice to meet you. Singkat waktu, Gaspar si pria Bombay datang untuk membawa Tyler dan Ovi ke kontrakan miliknya. Dan setelah tubuh Tyler tidak bau lagi, Gaspar ngomongin Nick yang mau-maunya menerima job dari Saju. Karena Gaspar sudah menduga penyelamatan Ovi bakalan sulit, terlebih kota ini dikelilingi sungai plus dijaga para aparat pula. Lalu ia menyuruh Tyler untuk menunggu pencarian polisi berakhir, agar ia bisa leluasa mengeluarkan Tyler dari Dhaka. Setelah Gaspar pergi, Tyler menemui Asif yang sedang bersedih tentang kehidupannya yang malas seperti ini. Ia pun meluapkan unek-uneknya yang sudah muak dengan sosok keras ayahnya yang seorang gembong narkoboy. Kemudian Ovi kepo dengan Tyler, yang malah menjadi tentara bayaran daripada menjadi papa rumah tangga. Perkataan itu pun membuat Tyler teringat dengan kenangan bersama keluarganya yang sudah hancur lebur. Udah mah berpisah dengan sang istri, ketika anaknya meninggal pun Tyler sedang menjadi tentara bayaran di Timur Tengah. Di tengah sesi curhat-curhatan, Tyler heran karena Gaspar kembali menemuinya. Lalu Gaspar membicarakan nasib Opie yang menurutnya lebih baik mereka habisi. Karena jika sudah berpisah dengan Tyler, tidak akan ada lagi orang yang bisa melindunginya. Dan cepat atau lambat, si Asif pasti akan menghabisi Opie. Kemudian Gaspar menyarankan Tyler untuk menjedor bocah tersebut di bagian kepala, agar Opie dengan cepat meninggoy tanpa rasa sakit. Pret, bacaan temannya ini jelas membuat Tyler marah. Apalagi ketika Gaspar menyebutkan hadiah $10 juta dari Asif jika ia berhasil menghabisi Opie. $10 million. Did you call someone?
Ovi seolah tak percaya akan dirinya yang baru saja menghabisi orang. Sementara Tyler yang semakin peduli kepada Ovi, akhirnya berniat untuk menyerahkan Ovi kepada Saju saja. Okay, John. I've got the boy. Di hari berikutnya, Tyler menitipkan Ovi kepada Saju. Lalu ia meminta Saju untuk membawa Ovi keluar dari Dhaka dengan melewati jembatan yang saat ini dipenuhi oleh aparat. Dan selama misi tersebut, Tyler berkata bahwa ia akan melindungi pelarian mereka. Tanpa berlama-lama mereka pun akhirnya langsung beraksi. Ketika Saju akan melintasi jembatan, dari kejauhan Asip si mafia bergelang satu toko emas melihat peperangan yang dilakukan oleh Tyler. Di saat itu pula, penyamaran yang dilakukan Saju dan Ovi membuat para militer curiga. Please cross করবে না এই দাঁড়াও টুপি খুলো जो बोल रहा है कर दे. Keberadaan Ovi bersama sang bodyguard akhirnya diketahui oleh Asip. Karena tak mau mereka lolos lagi, Asip meminta si kolonel untuk menambah pasukan lagi. Lalu ketika pasukan tambahan sudah datang, Saju menyuruh Ovi untuk bersembunyi dan menunggu kedatangan Tyler. Sementara ia akan mengalihkan para polisi terlebih dulu. Saat para polisi tiba di jembatan, Saju yang kewalahan meminta Tyler untuk segera membantunya. Dan tanpa ia sadari, Nick bersama kelompoknya yang baru datang langsung melancarkan serangan mereka. Sungguh tak disangka Saju akhirnya tewas setelah didor oleh si kolonel. Aparat korup itu pun kini akan menjadi ancaman yang serius bagi anak buah Nick. Tepat pada waktunya Nick berhasil membuat si kolonel meninggoy. Sementara Tyler yang terkena tembakan kini sudah tidak punya energi lagi untuk melanjutkan pertempuran. Nah, dari saat ini, kejadian di awal film tadi kita lanjutkan. Melihat kesedihan Ovi, Tyler menyuruhnya untuk segera menuju helikopter. Dan meskipun terasa berat, Ovi akhirnya menuruti perintah dari Tyler tersebut. Dan ketika Ovi menuju jemputan, Tyler berusaha melindunginya dari kejaran para tentara. Tembakan dari si Kehen Farhad benar-benar membuat Tyler tak berdaya. Sementara Nick yang sudah kenal betul kepada Tyler, lebih memilih untuk menyelamatkan Ovi dan meninggalkan temannya itu. Beberapa bulan berlalu, Asip masih saja kepikiran dengan Ovi yang telah gagal ia habisi. Dan tanpa Asip sadari, keberadaannya saat ini sedang dalam intaian Nick.
Setelah melihat kematian Asif si gembong narkoboy, kita beralih kepada Ovi yang kini berada jauh dari India. Di kehidupannya yang kini lebih baik, Ovi juga punya hobi baru yaitu bermeditasi di bawah air seperti yang biasa dilakukan oleh Tyler. Aduh guys, ending yang ternyata malah bikin penasaran kan? Apakah pria tadi adalah Tyler? Yang jelas dari awal hingga akhir film ini menyajikan adegan seru yang dikemas dengan eksekusi dan pengambilan gambar yang totalitas. By the way, meskipun tidak mendapatkan bayaran sedikit pun, tapi pada akhirnya Tyler berhasil menyelesaikan misinya. Dan seperti yang kita tahu, Ovi kini sudah benar-benar aman dari incaran musuh besar ayahnya. Karena Nick tahu hanya dengan cara menghabisi Asif itu adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan Ovi. Oke guys, jika ada tambahin komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.